Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai mengajarkan nilai melalui kurikulum. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Inggil Puri Pramesti, yang kedua ada Rifki Ibnu Pradipta, dan yang ketiga ada saya sendiri, Dwi Ika Fitri Hardianti. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kurikulum. Kurikulum adalah suatu perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi suatu rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam suatu periode jenjang pendidikan. Selanjutnya ada konsep kurikulum. Dalam konsep kurikulum terdapat 3 poin. Yang pertama, kurikulum sebagai substansi atau sebagai suatu rencana belajar. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu sistem, yaitu sistem kurikulum yang merupakan bagian dari sistem persekolahan dan sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu bidang studi, yaitu bidang kajian kurikulum yang merupakan bidang kajian para ahli kurikulum, pendidikan, dan pengajaran. Selanjutnya yaitu adalah distribusi penanaman nilai-nilai utama dalam tiap-tiap mata pelajaran dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan agama. Nilai utama yang ditanamkan antara lain religius, jujur, santun, disiplin, tanggung jawab, cinta ilmu, ingin tahu, percaya diri, menghargai keberagaman, patuh pada aturan sosial, bergaya hidup sehat, sadar akan hak dan kewajiban, kerja keras dan adil. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan negara. Nasionalis, patuh pada aturan sosial, demokratis, jujur, menghargai keragaman, sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain. Yang ketiga, bahasa Indonesia, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, percaya diri, bertanggung jawab, ingin tahu, santun, nasionalis. Yang keempat, ilmu pengetahuan sosial, nasionalis, menghargai keberagaman, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, peduli sosial dan lingkungan, berjiwa wirausaha, jujur, dan kerja keras. Yang kelima, ilmu pengetahuan alam, ingin tahu, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, jujur, bergaya hidup sehat, percaya diri, menghargai keberagaman, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, peduli lingkungan, dan cinta ilmu. Yang keenam, bahasa Inggris, menghargai keberagaman, santun, percaya diri, mandiri, bekerja sama, dan patuh pada aturan sosial. Yang ketujuh, seni budaya, menghargai keberagaman, nasionalis, dan menghargai karya orang lain, ingin, jujur, disiplin, demokratis. Yang kedelapan, penjas podcast, bergaya hidup sehat, kerja keras, disiplin, jujur, percaya diri, mandiri, menghargai karya dan prestasi orang lain. Yang kesembilan, TIK atau keterampilan, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, mandiri, bertanggung jawab, dan menghargai karya orang lain. Kesepuluh, muatan lokal, menghargai kebersamaan, menghargai karya orang lain, nasional. Selanjutnya, nilai yang dapat dimasukkan ke dalam pembelajaran mulai dari yang pertama, kegiatan eksplorasi. Bagian pertama adalah eksplorasi antara lain dengan cara pertama, melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik atau tema materi yang dipelajari dengan menerapkan prinsip alam terbuka. Jadi guru dan peserta didik belajar dari aneka sumber. Contoh nilai yang ditanamkan: mandiri, berpikir logis, kreatif, dan kerjasama. Yang kedua, menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain. Contoh nilai yang ditanamkan: kreatif, kerja keras. Yang ketiga, memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta peserta didik, lingkungan, dan belajar lainnya. Contoh nilai yang ditanamkan: kerjasama, saling menghargai, peduli lingkungan. Yang keempat, melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Contoh nilai yang ditanamkan: rasa percaya diri dan mandiri. Yang kelima, memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan. Contoh nilai yang ditanamkan:
bekerja sama dan kerja keras. Selanjutnya yang kedua, kegiatan elaborasi. Bagian kedua adalah elaborasi nilai-nilai yang dapat ditanamkan antara lain. Yang pertama, membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna. Yang kedua, memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk menunjukkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis. Yang ketiga, memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut. Yang keempat, memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Yang kelima, memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar. Yang keenam, memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok. Yang ketujuh, memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun kelompok. Yang kedelapan, memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta produk yang dihasilkan. Yang kesembilan, memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. Selanjutnya yang ketiga, kegiatan konfirmasi. Nilai-nilainya antara lain: yang pertama, memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. Yang kedua, memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber. Yang ketiga, memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang dilakukan. Yang keempat, memfasilitasi peserta didik untuk lebih jauh, dalam, luas memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Untuk slide selanjutnya adalah sumber-sumber nilai yang diajarkan kepada peserta didik. Yang pertama, agama. Nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama. Yang kedua, Pancasila. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sebagai warga negara. Yang ketiga, budaya. Tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat dan tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat tersebut. Nilai-nilai budaya tersebut dijadikan dasar dalam memberi makna terhadap suatu konsep dan arti nilai dalam komunikasi antara anggota masyarakat tersebut. Yang keempat, tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa dibandingkan ketiga sumber yang disebutkan di atas. Langkah-langkah pelaksanaan penanaman nilai-nilai berkarakter dalam pembelajaran. 1. Menggali pemahaman anak untuk tiap-tiap nilai karakter. 2. Membangun penghayatan anak dengan melibatkan emosinya yang menyadari pentingnya penerapan nilai karakter atau bertanggung jawab. 3. Mengajak anak untuk bersama-sama melakukan nilai-nilai karakter yang diceritakan. 4. Ketercapaian tahapan perkembangan anak didik. Penerapan pendidikan karakter dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama, pemahaman. Pemahaman adalah proses psikologis yang terkait dengan objek abstrak atau fisik seperti orang, situasi, atau pesan di mana seorang dapat menggunakan konsep untuk memodelkan objek itu. Pemahaman adalah hubungan antara yang mengetahui dan objek pemahaman. 2. Pembiasaan. Pembiasaan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari anak sehingga menjadi kebiasaan yang baik. Pembiasaan ini meliputi aspek perkembangan moral, nilai-nilai agama, akhlak, pengembangan sosio-emosional, dan kemandirian. 3. Keteladanan. Keteladanan ini merupakan perilaku seseorang yang sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan dan dijadikan contoh bagi orang yang mengetahui atau melihatnya. Pada umumnya, keteladanan ini berupa contoh tentang sifat, sikap, dan perbuatan yang mengarah kepada perbuatan baik untuk ditiru atau dicontoh.
Fungsi kurikulum: 1. Sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran. 2. Sebagai pelaksanaan kegiatan pendidikan secara menyeluruh. 3. Sebagai tolak ukur penentuan kebijakan pada setiap jenjang pendidikan. 4. Sebagai tolak ukur penentuan kadar kelulusan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.